Bingung cari sekolah dasar yang bagus dan berkualitas? Yuk gabung di SD Muhammadiyah Kleco Kota Gede, Yogyakarta. Sekolah yang islami, cerdas sosial, cerdas akademik. Info lengkap bisa diakses di laman ppdb.sdmuhkleco.sch.id atau bisa menghubungi narahubung PPDB SD Muhammadiyah Kleco di 0896 6566 0025. Kami tunggu kedatangannya di SD Muhammadiyah Kleco. Terima kasih. Ya, kembali lagi mohon maaf tadi sempat ada kesalahan teknis ya, sehingga harus kita yang tadinya rencana live streaming YouTube kita offline dulu baru kita upload ya. Dan mohon maaf ini tadi Bu Sri itu izin karena ada kegiatan lain yaitu pembelajaran virtual juga di kelas 6. Jadi mohon izin untuk mendahului ya. Kita lanjut untuk perkenalan yang selanjutnya ya, untuk Pak Robi ya. Pak Robi untuk pendidikan terakhir. Untuk pendidikan terakhir saya yaitu di UIN Sunan Kalijaga S1 Pendidikan Agama Islam. Pak Fendi. Kalau saya S1 di Universitas PGRI Yogyakarta, tapi bukan spesialis PGSD, ambil di prodi matematika. Berarti lebih fokus ke matematikanya Iya, ya. fokusnya ke matematika, Ya. mapel matematika. Ya, semoga pembelajaran matematika di kelas 4 juga bisa lebih meningkat lagi kualitas pendidikannya di kelas 4 nggih. Selanjutnya untuk Pak Fendi lagi. Sebelum di sekolah ini sudah pernah mengajar atau pengalaman mengajar? Kalau untuk pengalaman mengajar, belum ada pengalaman mengajar, masih fresh graduate. Kemarin bulan Desember baru wisuda, alhamdulillah. Tapi untuk pengalaman misalkan kayak dengan anak-anak, ada ekstra juga, ngajar ekstra pramuka, bimbel juga. Untuk mengajar sendiri kemarin hanya program dari kampus semacam PPL atau magang selama 2 bulan, tapi di tingkat SMK. Seperti itu. Untuk pengalaman mengajar di tingkat sekolah dasar? Untuk tingkat sekolah dasar hanya ekstra pramuka. Untuk Pak Robi? Oh ya, terkait pengalaman mengajar saya, sebelumnya saya pernah mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam juga di SMK Muhammadiyah Prambanan. Kemudian di tahun 2016 juga pernah mengajar sebagai guru PTAKI di SDIT Al-Mutiin, SDIT Salsabila Al-Mutiin, seperti itu. PAI, Pak Robi. Ya. Pak Robi PAI itu nanti untuk semester 2 itu pembelajarannya seperti apa? Nah, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam secara garis besar masih sama seperti semester yang lalu. Kita masih menggunakan media Rubico dan juga nanti kita akan menggunakan media Zoom sebagai penjelasan terkait materi pendidikan agama Islam. Seperti itu, Pak. Oh ya, terima kasih. Mungkin sudah cukup jelas ya untuk perkenalan kali ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah. Semoga perkenalan ini menjadi ajang untuk lebih dekat, lebih paham dengan lebih mengenal orang tua kepada guru-guru putra-putrinya. Mungkin itu saja yang terima kasih kepada Pak Robi dan Pak Fendi atas waktu yang sudah diluangkan untuk perkenalan lebih dekat kepada baik anak-anak maupun pada orang tua wali. Kita lanjut besok pada waktu pembelajaran yang memang sebenarnya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih perhatiannya kepada Bapak Ibu orang tua dan anak-anakku yang ada di rumah. Tetap semangat belajar dan mohon kerjasamanya kepada orang tua, tetap sabar dalam mendampingi belajar
putra-putrinya di rumah. Untuk itu saya dan kru yang bertugas saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung cari sekolah dasar yang bagus dan berkualitas? Yuk gabung di SD Muhammadiyah Kleco Kota Gede, Yogyakarta. Sekolah yang islami, cerdas sosial, cerdas akademik. Info lengkap bisa diakses di laman ppdb.sdmuhkleco.sch.id atau bisa menghubungi narahubung PPDB SD Muhammadiyah Kleco di 0896 6566 0025. Kami tunggu kedatangannya di SD Muhammadiyah Kleco. Terima kasih. Bu Widya mengucapkan terima kasih sekali yang sudah menonton. Bapak Ibu wali murid dan bersama anak-anakku semuanya, semoga senantiasa diberi kesehatan karena pandemi ini kita tidak tahu berakhirnya kapan. Semoga dengan kita berdoa, berikhtiar, diberi kesabaran, semoga insya Allah tahun ini kita terbebas dari pandemi COVID-19. Amin. Nah, untuk kali ini sudah tidak asing lagi ya bersama Bapak Ibu guru kita tercinta kelas 4 tablik, kelas 4 amanah, kelas 4 sidik, kelas 4 tablik nanti bersama Pak Safrudin Kurniawan, kelas 4 amanah bersama Bu Wahyu, ya, kelas 4 sidik bersama Pak Fendi. Silahkan dibuka sebentar, kita menyapa anak-anak kita yang ada di rumah. Ayo lambaikan tangan. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Semoga tetap sehat ya. Iya, amin. Nah, Bapak Ibu semuanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Amin. Ya, kali ini kita akan membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga dengan membaca itu kita diberi kelancaran sampai nanti akhir podcast sesi 2 ini ya. Wahid Isnani Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, untuk pembelajaran semester 2 ini apakah daring atau luring? Monggo Pak Udin. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pembelajaran daring, terutama untuk pembelajaran di semester 2, itu terutama di kelas 4 ya, itu kita melihat dan sesuai dengan instruksi pemerintah daerah, dinas pendidikan, perserikatan dan kepala sekolah, itu bahwa proses pembelajaran termasuk dari hari pertama kemarin Senin sampai seterusnya sampai ada edaran yang selanjutnya itu anak-anak tetap belajar di rumah. Berarti kita tetap proses pembelajarannya secara daring atau secara online ya, seperti di semester 1 kemarin. Ya, berarti Bapak Ibu yang menonton di rumah dan anakku semuanya, karena pandemi ini masih terus melonjak dan Kota Gede ini zona merah, jadi kami belum bisa untuk mendatangkan siswa di sekolahan yang masih sangat tidak aman ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, pembelajaran minggu pertama hari Senin sampai Jumat apa saja ya Bapak Ibu ya? Monggo bisa Bu Wahyu nanti dengan Pak Fendi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semua, untuk pembelajaran di hari Senin kemarin, tanggal 4 Januari, anak-anak sudah membuat karangan terkait kegiatan selama liburan semester 1 kemarin. Karangannya dibuat 3-6 lembar di buku tulis bolak-balik, kemudian difotokan dan dikirimkan melalui WhatsApp. Nah, ini sebagian besar siswa kemarin sudah mengumpulkan di Bu Guru dan tinggal beberapa anak saja yang belum mengumpulkan, bisa segera mengumpulkan ya.
Nah, untuk yang hari kedua, hari Selasa hari ini ya, tanggal 5 Januari 2020, ini pertemuan dengan wali murid dan siswa paralel. Nah, ini diisi dengan informasi terkait dengan teknis KBM, kegiatan belajar mengajar di semester 2 ini. Nah, rencana ini tadinya mau kemas dalam bentuk live YouTube ya, tapi ternyata tadi internetnya itu macet, kok nggak connect, jadinya ini di YouTube tapi tidak live ya. Tadi dimulai pukul 8.30. Nah, untuk yang hari ketiga ini akan disampaikan oleh Pak Fendi. Monggo Pak Fendi. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ketiga atau hari Rabu besok tanggal 6 Januari, dari Bapak Ibu guru sudah sepakat bahwa anak-anak diminta untuk membuat kampanye relawan melawan COVID ya, membuat poster, karikatur ataupun yang lain. Nah, itu yang ada beberapa hal penting dalam poster atau karikatur. Yang pertama, diharapkan itu produk asli ya, produk asli dari anak-anak sendiri, bukan tiruan dari internet ataupun yang lain. Yang kedua, membawa motivasi untuk selalu menjaga kesehatan dan melawan COVID ya. Jangan menyepelekan bahwa COVID ini bisa menular ke siapa saja. Nah, kita harus di sana ada beberapa motivasi dan itu asli dari karya anak-anak sendiri. Jangan ambil dari internet dan ambil atau dari yang sebelumnya. Jangan lupa nanti diupload di sosial media, selain dikirim juga melalui WhatsApp, diupload di sosial media masing-masing dan diberi tagar. Nah, nanti tagarnya mungkin bisa ada dicek di deskripsi. Nanti ada tagar untuk melawan poster melawan COVID. Nah, sedangkan nanti hari keempatnya di hari Kamis membuat video maksimal durasi 2 menit. Video tentang apa? Video tentang kegiatan membantu orang tua di rumah dan kemudian diupload di sosial media. Tagarnya sama, nanti ada di deskripsi. Nah, video ini dibuat ketika anak-anak itu membantu orang tua di rumah ya, membantu orang tua di rumah, kegiatannya apa saja. Nah, silakan nanti direkam, dikemas sebagus mungkin, mau diedit, tambahi musik ataupun yang lain silakan. Sedangkan di hari Jumat, hari kelima, tadi ada pertemuan ada rencana pertemuan dengan wali murid nggih Pak. Ada rencana dengan pertemuan wali murid, mengambil buku, tugas proyek, lembar monitor dan lain-lain, tapi nanti ada pengumuman lebih lanjut dari kami mengenai hari Jumat. Nah, pengumumannya apa nanti disimak di grup WhatsApp masing-masing ataupun nanti di akhir sesi. Mungkin cukup sekian Bu dari saya. Bisa dilanjutkan dengan yang lain. Monggo. Ya, monggo Pak Uden untuk menambahkan. Terima kasih. Untuk yang rencana hari Jumat itu kita mau ambil buku, siswa ambil tugas, tapi karena kita kemarin hari Senin itu rapat sekolah dan rapat bersama rapat seluruh guru karyawan dan tim COVID sekolah, bahwa karena di daerah sekolah daerah kota gede itu masuk zona merah, untuk meminimalisir kerumunan dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, untuk itu kegiatan pengambilan buku dan tugas-tugas lainnya itu kita pending sampai dengan ada informasi lebih lanjut ya. Kemudian untuk tugas di hari Jumat itu nanti akan kita share melalui grup WhatsApp tiap-tiap kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Uden, Bu Wahyu, Pak Fendi. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk KBM pembelajaran jarak jauh kelas 4, apakah semester seperti di semester 1 menggunakan aplikasi Rubeko atau yang lainnya? Monggo Pak Uden. Nggih, terima kasih untuk menjawab pertanyaan yang KBM nggih. KBM semester 1, semester 2 ini apakah tetap menggunakan aplikasi Rubeko seperti semester 1 atau menggunakan yang lainnya, nggih. Di sini untuk KBM di semester 2 ini kita akan tetap menggunakan Rubeko seperti halnya di semester 1 karena Rubeko itu memang milik sekolah Kleco, memang khusus dibuat oleh tim IT, bukan tim ya, sebut saja Pak Oni, guru TIK-nya itu membuatkan Rubeko. Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Oni yang telah memberikan mengembangkan aplikasi Rubeko ini. Ya, kita tetap menggunakan Rubeko karena kalau tidak kita, siapa lagi yang akan menggunakan Rubeko? Karena Ya, kita memang betul sekali ya. Kita menuju ke dunia digital. Ya. Bagaimanapun kita harus paling tidak kita memberikan pada anak-anak kita itu untuk kehidupan pada waktu dewasa kelak. Mungkin itu aja. Ya, berarti masih tetap sama ya, KBM-nya tetap menggunakan Rubeko. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, mulai akses Rubeko minggu keberapa dan waktunya bagaimana? Monggo Bu Wahyu. Ya, terima kasih. Mulai akses Rubeko itu minggu kedua besok, hari Senin tanggal 11 Januari kita sudah mulai menggunakan Rubeko ya. Nah, waktu pengerjaannya nanti anak-anak bisa mengerjakan itu tidak kami batasi waktunya, bisa dari pagi sampai malam waktunya. Tapi waktu konsultasi yang kita batasi, nanti untuk konsultasi misalnya kok Rubekonya error, kok soalnya ini bagaimana. Nah, begitu kita batasi hanya sampai jam 15 ya. Jadi nanti konsultasinya mulai jam 8 sampai jam 15 misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah jam itu anak-anak bisa mengerjakan Rubeko tapi tidak ada konsultasi dengan guru kelas. Begitu Bu Widya. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi ya. Jadi ada batasan konsultasi ya, dari jam 8 sampai jam 15, jam 3 sore. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk virtual dengan anak-anak seminggu berapa kali? Bingung cari sekolah dasar yang bagus dan berkualitas? Yuk gabung di SD Muhammadiyah Kleco Kota Gede, Yogyakarta. Sekolah yang islami, cerdas sosial, cerdas akademik. Info lengkap bisa diakses di laman ppdb.sdmuhkleco.sch.id atau bisa menghubungi narahubung PPDB SD Muhammadiyah Kleco di 0896 6566 0025. Kami tunggu kedatangannya di SD Muhammadiyah Kleco. Terima kasih. Anak-anakku, nanti untuk pertemuan virtual pengennya sih setiap hari ya. Kalau kita offline kalau offline pastinya pengen setiap hari ketemu, tapi karena kita masih dalam kondisi pandemi, maka kita pertemuannya virtual seminggu 2 kali pagi, dibagi menjadi 2 sesi. Untuk harinya hari Senin dan hari Selasa dan hari Kamis ya. Nanti minta tolong pada para wali murid untuk menyiapkan keperluan anak-anak sebaik mungkin di rumah. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, iya. Terima kasih Pak Fendi. Saya ulangi lagi. Jadi untuk virtual dengan anak-anak itu seminggu 2 kali, tiap hari Selasa dan Kamis. Itu jamnya pagi ya.
nanti mungkin guru kelas nanti bisa menyampaikan jam berapa ya. Dibagi dalam 2 kelompok ya. Dan mohon sekali, mohon kerjasamanya untuk para wali murid di rumah untuk menyiapkan keperluan anak-anak sebaik mungkin. Jadi sebelum virtual dimulai, wali murid bisa menyiapkan buku tulisnya, pensilnya, atau semoga saja anak-anakku semua punya kesadaran sendiri untuk menyiapkannya sendiri, karena sudah kelas 4. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pembelajaran semester 1 dan semester 2, apakah ada perbedaan selain materi? Monggo, Bu Wahyu. Baik, untuk pembelajaran semester 1 dan semester 2 apakah ada perbedaan? Perbedaannya hanya tentang virtualnya saja. Virtual dengan anak-anak kalau semester 1 kemarin menggunakan WhatsApp ya. Rencana untuk semester 2 besok virtualnya menggunakan Google Meet. Dan waktu konsultasinya tidak sampai malam-malam banget ya. Jadi kita batasi dari jam 8 sampai jam 15 saja. Seperti itu mungkin Pak Udin. Mungkin ada tambahan dari Pak Udin. Terima kasih untuk virtualnya. Kemarin mungkin ada yang beberapa kelas nggih, ada yang malam juga. Kenapa kok ini? Mungkin ada pertanyaan wali murid, loh kok saiki mengono esok sik bengi ra ono. Lah, ini memang dari evaluasi dari kami itu kalau malam itu satu itu kondisi anak dalam hal konsentrasi itu sudah mulai agak berkurang. Itu satu. Terus yang kedua itu yang malam itu mungkin juga Bapak Ibu guru juga ada banyak yang kegiatan di luar rumah, di luar sekolah. Jadi agar juga kita juga membagi waktu dengan masyarakat juga, kita membagi waktu dengan anak-anak, kita membagi waktu dengan yang di rumah, di sekolah, ya itu nggih. Jadi kemarin juga evaluasinya itu. Jadi yang paling pokok itu anak juga kadang sudah istilahnya kalau pagi itu mungkin dia masih fokus, dia masih semangatnya masih berapi-api, tapi karena sudah malam itu mungkin anak-anak juga istilahnya apa masuknya dalam hal materi sudah berkurang, terus masuk dalam linknya itu juga nanti kadang ada yang di kelas berapa kemarin saya lupa itu bahkan ada yang tinggal 10 menit itu baru masuk karena lupa, orang tuanya lupa, anaknya juga lupa. Lah ini untuk ngawekani kelupaan tadi itu dari beberapa evaluasi akhirnya kita putuskan untuk pagi ya, nanti pagi di hari Selasa dan hari Kamis itu. Ya, terima kasih Pak Udin. Itu ya Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya yang nonton di rumah. Jadi memang kita samakan kalau virtual dengan anak-anak memang freshnya anak-anak pagi itu masih fresh. Jadi menangkap materi itu masih bisa, kalau udah malam tuh udah ngantuk. Kadang juga kalau malam kan nanti internetnya kan ini ya banyak yang menggunakan jadi kadang crowded gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tentang penilaian harian? Ya, monggo. Bisa Bu Wahyu atau Pak Fendi, monggo. Baik. Untuk penilaian harian setiap bulan sekali, setiap tema selesai atau materi selesai dan tatap sama melalui Rubeko. Jadi penilaiannya setiap sebulan sekali atau tema itu selesai atau materi selesai. Nah, kita nanti ya menyesuaikan dengan temanya atau materinya. Selesai dulu, nanti kita baru ada penilaian.
dan tatap melalui Rubeko itu. Nah, nanti juga dinilai. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Fendi. Untuk pertanyaan selanjutnya, menjawab pertanyaan ini pertanyaan yang terakhir ya. Jadi monggo Pak Udin, Bu Wahyu, Pak Fendi, pesan-pesan yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu wali murid dan anak-anak yang di rumah terkait pembelajaran semester 2 nanti yang akan berlangsung. Jadi karena semester 2 ini besok banyak libur ya, maksudnya banyak ya tidak KBM ya, karena ada agenda kelas 6 juga. Terus ada April itu ada Ramadan, ada Idul Fitri. Nah, seperti itu. Monggo Pak Udin, Bu Wahyu, Pak Fendi, monggo. Pesan untuk anak-anak di rumah, yang pertama tetap belajar ya, walaupun banyak waktunya di rumah biasanya mulai jenuh ya, apalagi ini hampir 1 tahun dari pagi sampai malam, mungkin jenuh kegiatannya itu saja. Nah, kita sekarang mencoba untuk dirubah kegiatan dari pagi itu olahraga, setelah subuh olahraga dan lain-lain. Nah, nanti setelah fresh, semua udah fresh, udah makan pagi, udah sarapan, udah mandi, nah kita belajar materi di rumah, baca buku ataupun dari internet. Nah, sekarang fasilitas sudah banyak, silakan anak-anak bisa buka internet, buka materi mata pelajaran ya, silakan dibuka di sana, manfaatkan internet itu dengan baik. Nah, jangan malas belajar, gunakan waktu dengan baik, itu yang paling penting. Nah, selain baca buku, jangan lupa ibadah ya, ibadah harus selalu tetap rutin, dijaga, usahakan tepat waktu. Nah, apalagi kalau mengerjakan tugas itu jangan molor-molor, karena itu nanti berpengaruh dengan penilaian. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Kepada Bapak Ibu orang tua, kami mohon kerjasamanya untuk mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Dan ini adalah amanah dari Allah juga, bahwa kita harus memberi apa istilahnya sangu ya kepada anak-anak kita untuk masa depannya juga. Oke. Untuk selanjutnya jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu sering cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, tetap menggunakan masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Fendi, Bu Wahyu, Pak Udin selaku narasumber pada podcast hari ini sesi 2. Dan terima kasih Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku semua yang sudah nonton. Jadi nggak cukup 3M ya. 3M kalau kemarin itu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan satu lagi apa? Menjaga jarak, dan ini ditambah lagi menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, itu. Jadi saya mohon kesabarannya bagi wali murid mendampingi anak-anak semua, karena ini adalah masalah sedunia. Tidak kita saja, tapi semuanya mengalami. Jadi mohon kesabaran, mohon ketenangannya untuk anak-anak semua, untuk kebaikan anak-anak semua. Jadi semoga pandemi ini segera berakhir dan tahun ini bisa bertemu anak-anak lagi di sekolahan tercinta. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu semuanya buka masker, kita mengucapkan apa namanya? Say goodbye, hanya sebentar saja. Yuk, 1, 2, 3. Lambaikan tangan, terima kasih. Tetap semangat belajar. Ya.
Ya, terima kasih. Saya selaku MC pada pagi hari ini, Bu Widya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.